Ngapain sih kepoin Indonesia terus? Nguyen kembali protes dengan skuad timnas Indonesia. Membludak tiket Piala AFF gaib. Supporter kecewa berat. Rizky Ridho, pemain termahal media Jerman bilang sambut raja baru. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam protes dengan keputusan Shin Tae-yong dalam daftar nama yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Pemanggilan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong membuat salah satu media asal Vietnam, Web The Tau, protes. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu tidak memaksimalkan kuota yang diberikan untuk mengikuti ajang 2 tahunan itu. Shin Tae-yong hanya memanggil 24 pemain dari 26 slot yang bisa dibawa sebuah tim untuk mengikuti ajang Piala AFF 2024. Pelatih Shin Tae-yong mengejutkan semua orang dengan tidak memanggil maksimal 26 pemain. Tulis Web The Tau dikutip pada Jumat. Ia hanya memanggil 24 orang dan tepat ada 2 pemain berusia di atas 21 tahun, yaitu Asnawi 25 tahun dan Pratama Arhan 23 tahun. Dengan demikian, timnas Indonesia akan mengandalkan 18 pemain baru yang belum pernah mencicipi turnamen Piala AFF 2024. Hal ini pun diprotes oleh media tersebut dengan menyebut Indonesia meremehkan turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Ini tak boleh dibiarkan. Mereka merusak turnamen Piala AFF 2024, Indonesia harus diprotes, tulis Web The Tau. Rata-rata usia tim Pulau Dewata hanya 20,3 tahun dan menjadikannya termuda di Piala AFF 2024. Indonesia menganggap enteng Piala AFF 2024. Mereka tidak mengirimkan skuad dengan pemain berpengalaman dan melihat hal itu sebagai peluang untuk persiapan SEA Games 33 di Thailand pada akhir tahun depan. Demikian ujarnya. Dan berita selanjutnya, kesempatan terakhir mendapatkan tiket timnas Indonesia di Piala AFF 2024 disambut kecewa oleh netizen yang tetap gagal mengamankan karcis dalam 2 laga kandang fase grup di Stadion Manahan. PSSI sudah membuka loket tiket laga kandang timnas Indonesia secara daring sejak Rabu. Dan hari ini pada Sabtu 7 Desember, kesempatan meraih tiket dibuka melalui situs pssi.org sejak siang. Kendati timnas Indonesia tidak diperkuat pemain-pemain terbaik, animo supporter tak surut, terbukti dari tiket yang ludes dan kekecewaan netizen. Unggahan di akun Instagram @timnasindonesia soal penjualan tiket pun langsung diserbu komentar netizen yang mengadu nasib nelangsa. Baru kebuka websitenya udah sold, keluh seorang netizen di kolom komentar. Selain itu, tiketnya lebih goib ya dari tiket konser. Demikian ketik salah satu pemilik akun yang membandingkan ketersediaan tiket timnas Indonesia dengan konser musik. Bahkan, sudah ada yang menantikan dan berharap orang yang mendapat tiket menjual lagi tanda masuk ke stadion. Info cancelan harga normal DM ya, tulis warganet. Dari mayoritas netizen yang mengeluh tidak kebagian tiket, tersempil beberapa supporter yang menyatakan dirinya bisa menemukan jarum di antara jerami. Alhamdulillah dapat. Mantengin dari jam 9.45, pembayaran bisa Chris guys, aman, kata pemilik akun yang kemudian mendapatkan balasan rasa penasaran dari warganet lain. Di mana timnas Indonesia akan berlaga di Stadion Manahan pada 12 Desember saat menjamu Laos. Sementara pada 21 Desember, anak asuh Shin Tae-yong bakal menghadapi Filipina. Tiket untuk menonton timnas Indonesia di Stadion Manahan dijual dari harga Rp125 hingga Rp300.000. Stadion yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah itu bisa menampung hingga 20.000 penonton di tribun. Dan berita terakhir, Rizky Ridho resmi menyandang status sebagai pemain termahal di pentas kompetisi BRI Liga 1. Bek Persija Jakarta itu memiliki nilai pasar €500.000 atau sekitar 8,3 miliar atau naik 1,3 miliar. Kabar itu diungkapkan situs web olahraga yang berkantor pusat di Jerman Transfer Market, di mana nilai pasar Liga 1 Indonesia baru saja diperbarui. Rizky Ridho kini menjadi raja baru dengan menjadi pemain paling berharga, tulis media tersebut. Performa ciamik bek Rizky Ridho bersama timnas Indonesia dan juga Persija Jakarta kemungkinan menjadi alasan naiknya nilai pasaran. Rizky Ridho bergabung dengan Persija Jakarta dari Persebaya pada musim 2023-2024. Di mana musim 2024-2025 ia tampil penuh dalam 12 laga, mencatat 1 assist dan menjadi kapten 10 kali. Konsistensinya menjaga pertahanan dengan Persija hanya kebobolan 11 gol menjadikannya andalan Shin Tae-yong di timnas. Selain itu, Rizky Ridho juga sudah lama membela timnas Indonesia meski masih muda. Debutnya terjadi pada timnas U19 pada Oktober 2019.
Mantan Persebaya Surabaya itu juga menjadi andalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selalu tampil dalam 14 laga dengan 10 diantaranya bermain penuh 90 menit. Kini Rizky Ridho dirumorkan tengah didekati oleh klub asal benua Eropa, tepatnya asal Spanyol dan juga Italia. 3 fakta unik skuad Timnas Indonesia di ajang AFF Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi mengumumkan 24 nama pemain final yang akan masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Championship 2024 atau yang dulunya bernama AFF Cup. Menyadur akun Instagram @timnasindonesia, pelatih asal Korea Selatan itu memasukkan 95% pemain berusia U22 dan hanya menyertakan 2 pemain senior saja, yakni Pratama Arhan dan Mas Asnawi Mangkualam. Selain hanya menyertakan 2 pemain senior saja dan menurunkan skuad mayoritas U22, ada beberapa fakta unik dari Timnas Indonesia kali ini yang berlaga di ajang AFF Cup 2024. Berikut 3 fakta unik skuad Timnas Indonesia yang berlaga di ajang ASEAN Championship 2024 atau yang sering disebut AFF Cup 2024. Yang pertama adalah Arkan Kakak menjadi pemain termuda di dalam skuad dalam pemanggilan skuad kali ini. Shin Tae-yong memang memutuskan untuk menggunakan skuad U22 yang akan diproyeksikan untuk ajang SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Hal itu berarti banyak pemain muda yang masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia yang masih memiliki usia belia. Namun dari sekian banyak pemain muda itu, nama Arkan Kakak menjadi pemain termuda yang dipanggil. Melansir dari laman resmi ASEANatDFC.com, penyerang asal klub Liga Indonesia Persis Solo itu baru berusia 17 tahun saat dipanggil ke Timnas Indonesia. Arkan Kakak sendiri memang merupakan striker yang kerap kali bermain di Timnas Indonesia U17 dan U20 saat ini. Tentunya pemanggilan dirinya ke skuad senior rasa Timnas Indonesia U22 di ajang AFF Cup 2024 dapat memberikan sinyal bahwa Shin Tae-yong sangat tertarik dengan striker berpostur 186 cm tersebut. Kembalinya 2 anak hilang di Timnas. Dalam rilis skuad kali ini, Shin Tae-yong juga memanggil 2 nama pemain yang sudah cukup lama tak merasakan pemanggilan Timnas Indonesia. Kedua pemain itu adalah Arkan Fikri dan Ronaldo Kuate. Merujuk laman transfermarket.co.id, Arkan Fikri sendiri memang beberapa kali dipanggil ke Timnas Indonesia senior dan juga telah memiliki 4 caps bersama skuad Garuda. Namun dirinya memang cukup kalah saing di lini tengah Timnas Indonesia saat ini. Sementara itu, Ronaldo Kuate pernah mencicipi 2 caps bersama Timnas Indonesia senior saat tahun 2020 silam. Dirinya kala itu bermain saat Timnas Indonesia beruji coba melawan Timor Leste di ajang FIFA Matchday. Namun cedera panjang selama tahun 2023 memaksanya harus absen panjang dari pemanggilan Timnas Indonesia dan fokus ke pemulihan cedera. Kini kedua pemain muda yang dianggap sebagai anak hilang tersebut kembali dipanggil untuk ajang AFF Cup 2024. Yang ketiga, Shin Tae-yong bawa 3 kiper yang belum pernah debut di Timnas. Fakta unik terakhir adalah Shin Tae-yong memilih menggunakan 3 kiper debutan di Timnas Indonesia untuk ajang AFF Cup 2024 kali ini. Ketiga nama itu adalah Dava Fasya, Erlangga Setio, dan juga Cahya Supriyadi. Dari ketiga nama kiper tersebut, hanya Dava Fasya yang pernah merasakan pemanggilan ke Timnas senior, meskipun hanya sebagai pemain cadangan. Tentunya hal ini cukup baik untuk meregenerasi sektor kiper ke depannya. Nah, itulah beberapa fakta unik dan menarik dari skuad Timnas Indonesia di ajang AFF Cup 2024.